Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Bashir wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabusy syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Wa ba'd. Sedikit membahas tentang santri, bahwa santri adalah sosok terpelajar yang berjuang untuk mendapatkan ilmu. Mereka merelakan diri untuk jauh dari orang tuanya, jauh dari perkampungannya, jauh dari teman-temannya yang sering main waktu semasa kecilnya, hanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka asal mula santri ini sudah ada dari zaman baginda Nabi SAW. Yang dijadikan contoh adalah Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menginap di Suffah di Masjid Nabawi Asy-Syarif, yang dimana disebutnya waktu itu bukan santri. Bahasanya waktu itu adalah ashabus sufah, yaitu orang yang tinggal di sufah, di teras masjid. Nah, dari sini kita bisa mengambil bahwa orang menuntut ilmu itu tidak seperti sekolah yang ada sekarang, melainkan awal mula adanya sistem pendidikan sebagaimana sistem pendidikan pesantren. Maka adanya pesantren ini adalah ide dari para ulama untuk mendidik generasi umat supaya menjadi generasi yang bermanfaat untuk umat. Maka sudah tidak aneh kalau misalkan di negara kita atau mungkin di negara-negara Islam, bahkan para ulama-ulama besar lahirnya di dunia pesantren. Kita lihat contohnya mungkin ulama kita di negara kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang belajar ke Kiai Haji Khalil Bangkalan di Madura, kemudian dilanjutkan ke Mekah Al-Mukarramah. Tidak cuma itu, kita juga melihat bagaimana para ulama yang dikirim ke negara luar Indonesia waktu itu. Dan pada saat itu zamannya zaman peradaban Islam sebelum datangnya penjajah, di mana di situ peran pesantren begitu luas melahirkan generasi yang berhasil dalam peradaban Islam. Dan tidak cuma di Indonesia, begitu juga di negara lain. Nah, kita ambil contoh sosok pahlawan Islam yang luar biasa, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang dipondokkan ayahnya sejak kecilnya di kedua ulama besar, yaitu Syekh Ahmad Qur'ani dan Syekh A'aq Syamsuddin. Dan yang paling dikenalnya adalah Syekh A'aq Syamsuddin, yang memberikan ilmu banyak bagi Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga akhirnya mendapat gelar Al-Fatih pada saat itu karena hasil ekspedisi beliau yang membebaskan Konstantinopel. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana pendidikan yang ditempuh oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tersebut? Yaitu dipesantrenkan sejak kecil, di mana sudah dibimbing hafalan Qur'annya, sudah dibimbing ilmu fikihnya, sudah dibimbing ilmu alatnya, ilmu falaknya, dan lain sebagainya. Dan tentunya cara didiknya Syekh A'aq Syamsuddin itu adalah cara didiknya ulama. Bagaimana ulama mendidik seorang anak yang akan menjadi ulama di masa depannya. Bahkan sebagian ahli sejarah di Turki mengatakan Sultan Muhammad Al-Fatih ini bukan sekedar sultan pembebas doang, bukan sekedar pahlawan, tetapi ulama, bahkan wali. Bahkan ada yang mengatakan thariqahnya adalah Naqsabandiyah yang rajin berzikir. Maka di malamnya waktu itu berzikir malam-malam dan
siangnya berpikir di medan laga, berpikir strategi dan lain sebagainya. Tidak sampai di situ, banyak para ulama yang dilahirkan dari pondok pesantren. Bahkan cara pendidikan Islam itu berkembangnya dengan pondok pesantren. Maka para santri ini lahir dari sana sebagai wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa disebut wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza jaa qaumun yatlubuna al-ilma faqulu marhaba marhaba biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqnuhum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika datang suatu kaum datang menuntut ilmu, maka sambutlah, ucapkan marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah. Marhaban marhaban wahai para wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqnuhum, dan ayomi mereka. Cara mengayomi mereka itu bukan berarti kita manja, bukan berarti kita beri segala sesuatu, bukan, akan tetapi kita didik dengan benar sehingga mereka bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat untuk umat. Nah, ini peran pesantren. Sayangnya saking rusak zaman sekarang, bertebaranlah orang sekuler di mana-mana. Ada yang melecehkan, ada yang bahkan yang sangat disayangkan sekali, ada sekelompok orang ngakunya pejuang Islam, ini sangat disayangkan sekali. Kita perlu nasihati. Mereka semangat berjuang apa segala macam. Akan tetapi ketika mendengar santri tentang pondok pesantrennya seperti ini dan lain sebagainya, dikatakan pondok pesantren itu pendidikan doktrin, ajarannya ajaran doktrin. Nauzubillah. Dan ini terjadi, dan ini wakil kenyataan terjadi di negara kita terutama. Tidak cuma di negara kita, tetapi di negara-negara, beberapa negara bahkan yang diakui sebagai negara Islam sekalipun, banyak di dalamnya ada masyarakat bahkan menjadi kelompok besar di negara tersebut berani mengatakan demikian. Ini berarti ada apa sekarang? Sangat rusak sekali peradaban sekarang. Maka bagaimana tidak kalau misalkan banyak remaja, banyak generasi yang sekarang rusak. Kenapa? Karena akibat pendidikannya, pendidikan akhlak yang tidak tertanam, akidah yang tidak jelas. Sedangkan di pondok pesantren kita diajarkan akhlak, diajarkan akidah, diajarkan fikih, diajarkan ilmu syariat. Berbeda dengan di sekolah umum yang belajar agamanya hanya 1 kali dalam 2 bulan. Sisanya belajar umum. Kayak keren aja belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, belajar pelajaran umum intinya deh. Adapun yang pesantren sehari-harinya tidak lepas dari ilmu-ilmu syariat, bahkan yang berkaitan dari itu semua. Oleh karenanya, ikhwan sekalian, inilah pentingnya peran pondok pesantren. Maka pada momen hari santri ini, Al-Fakir menyampaikan ini guna untuk melestarikan kembali, mengajak kembali kepada seluruh masyarakat. Ayo, kalau kata salah satu kiai di Sunda itu, menang patunjuk ti Allah, hayang budak bagja pesantren dapat petunjuk dari Allah, pingin anak bahagia, pesantrenin, masukin pesantren. Ini ada anak pengen bahagia, cicing sisi jalan, diam di pinggir jalan, atau meninggalnya nggak akan lapor-lapor, nggak akan bilang-bilang. Seperti itu. Dan ini terjadi di kita ya. Meninggalnya lagi nongkrong, bukan lagi nuntut ilmu. Tapi kalau nyimpen anak di pondok pesantren, syukur-syukur anaknya betah, nyimpen anak di taman surga. Makanya pondok pesantren ini disebutnya taman surga. Kenapa? Di dalamnya wasiat Nabi, yang memberikan ilmunya, yang mengayominya para pewaris Nabi, para ulama, para asatidz. Dan juga tidak lepas dari itu ya, yang melayaninya juga orang-orang khadim yang melayani wasiat Rasulullah, khadim ilm, khadim tulabil ilm, itu di dalamnya. Makanya ini orang dipertanyakan, mengatakan pondok pesantren itu doktrin, mau menghilangkan syiar pendidikan Islam. Ya sebaiknya kalau misalkan tidak setuju dengan pondok pesantren, ya sampaikan apa solusi lain.
begitu. Bukan ini mah malah bikin kelompok sendiri. Akhirnya bilang, wah pondok pesantren ini doktrin. Daripada anak-anak diam di pinggir jalan, mereka meninggal tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu jalan hidup, sehingga akhirnya tidak dapat kejelasan dalam hidupnya. Yang ada justru mereka rusak dengan zaman. Di pondok pesantren ini alhamdulillah insya Allah dijaga. Anak-anak santri itu dijaga oleh Allah dengan penjagaan melalui khadim tulabil ilm, yaitu para pewaris baginda Nabi, para ulama yang membangun pesantren, yang mengajar mereka, yang menjadi murokibnya mereka, menjadi pembimbing mereka. Maka mereka akan bahagia di pondok pesantren. Maka jangan risau, jangan ketakutan akan nilainya, akan nemnya segala macam. Sangat sayang sekali sekarang anak dapat cerdas, sekolahnya sekolah umum, sekolah tinggi bahasanya. Giliran anaknya bebel sedikit, nemnya dapat 20, dimasukin pondok pesantren. Ini ada apa? Maka ini saatnya kita membenah diri. Ayo kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Jangan takut dengan apa yang terjadi, dan jangan takut dengan akan berita-berita yang menyebar. Santri kayak gini, santri buduk dan lain sebagainya, jorok apa segala macam. Itu semua hanya omong kosong saja. Tidak ada ceritanya seperti itu. Sejatinya santri itu tidak seperti itu, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang umumnya. Bahkan yang berjuang untuk kemerdekaan negara kita adalah para santri bersama para kiai. Bahkan para kiai bersatu bersama para santri-santrinya untuk membela negara kita, untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.